rencana pembakaran wilayah di beberapa tempat, kawasan ekonomi khusus dan sebagainya yang tentunya perlu ada kehadiran Polri. Kemudian hal yang juga menjadi perubahan adalah di bidang pelayanan publik. Dalam rangka menjadikan Polri sebagai organisasi yang lebih melayani, maka perlu dilakukan Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKS Ahmad Dimyati Natakusumah dalam uji kelayakan dan kepatutan Fit and Proper Test calon Kapolri di DPR, Rabu, tanggal 20 Januari tahun 2021, mempertanyakan Komjen Listio Sigit soal dugaan penembakan 6 Laskar Front Pembelas Islam, FPI, oleh polisi. FPI sendiri merupakan organisasi masyarakat ormas yang sudah ditetapkan terlarang oleh pemerintah Indonesia. Dimyati juga mengajukan pertanyaan dengan mengutip data laporan Kontras terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia, HAM, sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2020. Tahun kemarin Kontras menyatakan Polri diduga terlibat dalam 921 kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, HAM, sepanjang Juli tahun 2019 sampai Juni tahun 2020. Dari peristiwa itu, 1.627 orang luka-luka dan 304 orang tewas, ucapnya di Jakarta, Rabu, tanggal 20 Januari tahun 2021. Kejadian lain yang menjadi perhatian publik adanya extrajudicial killing di KM 50 pada bulan Desember tahun 2020, bulan yang lalu, katanya. Ia mengatakan selama ini banyak pertanyaan dari masyarakat terkait insiden di KM 50 Tol Cikampek tersebut. Terus terang kami sebagai salah satu anggota Komisi 3, yang menjadi mitra Polri, selama ini banyak dimintai penjelasan oleh masyarakat soal isu-isu demikian, katanya. Misalkan kenapa penanganan demo kok represif? Kenapa pelanggaran prokes sampai dibuntuti? Kenapa pelanggaran prokes sampai membuat 6 nyawa melayang, tanyanya. Kami sendiri pun selama ini mengalami kesulitan untuk memberikan berbagai penjelasan kepada masyarakat, tutur Dimyati. Terkait pertanyaan tersebut, Listio menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM. Terkait masalah extrajudicial killing yang direkomendasikan Komnas HAM, kami dalam posisi sikap mematuhi dan menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM, tentunya akan kita ikuti, ujar Listio. Namun demikian, ia juga menegaskan protokol kesehatan harus terus ditegakkan. Dia menyinggung angka kasus COVID-19 yang semakin tinggi di tanah air. Namun protokol kesehatan itu harus tetap kita tegakkan, karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Bagaimana supaya masyarakat tetap bisa kita jaga? Kita lihat angkanya sudah di atas 14.000, barangkali 13-14.000, katanya. Selain itu, Listio mengatakan pihaknya bakal mewajibkan anggota Polri untuk mengikuti kajian Kitab Kuning. Menurut dia, mengaji Kitab Kuning salah satu cara untuk mencegah berkembangnya paham teroris. Karena, hal itu pernah dilakukan ketika Listio menjabat sebagai Kapolda Banten. Seperti di Banten, saya pernah sampaikan anggota wajib untuk belajar Kitab Kuning, katanya. Listio mengaku dirinya menyerap masukan dari para ulama untuk mencegah paham-paham radikal itu dengan mengikuti pengajian Kitab Kuning. Ternyata, ia meyakini bahwa masukan-masukan dari para ulama ini benar adanya. Makanya, kajian Kitab Kuning ini akan dilanjutkan oleh Listio setelah dilantik jadi Kapolri nanti oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi. Tentunya baik eksternal maupun internal, saya yakini bahwa apa yang disampaikan ulama itu benar adanya. Maka dari itu, kami akan lanjutkan. Tentu, kita kerjasama dengan tokoh agama, ulama untuk melakukan upaya pencegahan agar masyarakat tidak mudah terpapar ajaran-ajaran seperti itu, ujarnya. Di samping itu, Listio menambahkan Polri juga akan koordinasi kerjasama dengan stakeholder untuk mencegah konsep pemahaman radikal melalui teknologi informasi. Misalnya, kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, mengawasi konten yang bernuansa radikalisme dan terorisme.
Begitu ada konten nuansa memunculkan ajaran-ajaran atau terdeteksi adanya upaya untuk memunculkan ajaran-ajaran yang mengarah teroris, kemudian itu jangan sampai muncul, di take down. Harus ada langkah tegas, dan berani menghapus di dunia maya dengan membuat regulasi yang kuat, jelas dia. Selain itu, Listio mengatakan penegakan hukum secara tegas terhadap teroris tetap dilakukan manakala upaya edukasi, pencegahan sudah dijalani tapi masih saja terjadi aksi terorisme. Karena itu menyangkut masalah keselamatan rakyat, bangsa dan negara, maka tindakan tegas tetap dilakukan. Namun, tentunya harus dengan memperhatikan asas-asas yang ada di dalam hak asasi manusia, HAM, tandasnya.